Baik, di sini saya akan menjelaskan resume modul 4 tentang pedagogi informatika. Panduan yang pertama adalah pengalaman belajar apa yang baru yang didapatkan. Yang pertama adalah konsep pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Kemudian yang kedua adalah integrasi pembelajaran dengan menggunakan kerangka kerja TIPEC. Dan yang selanjutnya adalah pembuatan desain pembelajaran yang menarik dan serta pengembangan modul ajar yang sangat menarik untuk bahan ajar. Kemudian yang kedua adalah emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar dan pembelajaran adalah yang pertama tentunya sedikit takut dan resah ya. Karena selain banyak kegiatan lain yang di luar jam kerja, selain itu juga dalam menguasai modul ini atau dalam mempelajari pedagogi informatika ini tentu banyak tantangan, terutama bagi saya yang secara umum belum memahami tentang pedagogi dalam proses pembelajaran atau pedagogi seorang guru. Karena lulusannya bukan dari seorang guru, sehingga pada waktu kuliah kemarin tidak serta mendapat tentang pedagogi ini. Kemudian hal yang sudah didapatkan berkaitan dengan proses pembelajaran adalah paling tidak saya sudah pernah menyusun atau sudah membuat modul ajar yang sesuai dengan bidang yang saya ampuh. Kemudian yang kedua adalah sudah melakukan komunikasi dengan baik bersama peserta didik dalam proses belajar dan mengajar. Yang selanjutnya adalah pengembangan modul ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lalu hal yang perlu diperbaiki terkait proses pembelajaran adalah yang pertama adalah membuat bahan ajar yang menarik dan menyenangkan sehingga peserta didik tidak bosan dalam proses pembelajaran atau dalam kelas. Yang kedua adalah gaya mengajar yang selalu monoton dan membosankan. Kemudian yang ketiga adalah belum terjadinya diferensiasi dalam proses kegiatan belajar mengajar. Lalu pertanyaan kritis yang berhubungan dengan materi atau konsep materi pada modul ini adalah bagaimana membangun minat dan motivasi peserta didik dalam menerapkan pembelajaran informatika di dalam kelas. Yang kedua adalah apa tolak ukur yang digunakan untuk menentukan keberhasilan dalam penggunaan modul ajar ini atau dalam modul pembelajaran ini. Lalu wawasan baru dari materi yang dipelajari adalah yang pertama adalah mengembangkan kepribadian peserta didik dalam melatih dan mengembangkan mental mereka serta keterampilannya sehingga mereka mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Yang kedua adalah mampu mengembangkan proses belajar tentang berkolaborasi secara terbimbing untuk membangun kemandirian dalam memecahkan suatu masalah. Dalam ini bisa saja menggunakan studi kasus. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita dapat merancang penggunaan silabus dan asesmen sesuai dengan karakteristik peserta didik, kemudian sarana dan prasarana yang ada atau yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian tantangan yang sesuai dengan konteks guru informatika, yang pertama itu adalah tentu sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah sangat atau kurang memadai. Kemudian yang kedua itu adalah karakter peserta didik yang berbeda, kemudian yang terkadang kecanduan bermain game, tetapi ketika dalam proses belajar mengajar justru malah tidak tertarik atau kurang tertarik. Lalu alternatif solusi terhadap tantangan, yang pertama itu adalah mungkin menjelaskan atau memberi pengertian kepada peserta didik tentang tujuan akhir dari proses pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian menggunakan fasilitas yang ada sehingga proses pembelajaran atau rancangan pembelajaran dapat disesuaikan dengan menggunakan metode unblocked. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penyampaian materi yang sangat menyenangkan sehingga peserta didik tidak merasa bosan dan jenuh dalam proses kegiatan dalam belajar. Lalu pengalaman di masa lalu, itu pembelajaran disampaikan berdasarkan buku pegangan saja, kemudian masih berfokus kepada guru. Selain itu juga harus berada dalam lab komputer untuk belajar informatika atau TIK. Kemudian tidak diberikan kebebasan dalam merancang modul ajar sesuai dengan kebutuhan dan sarana sekolah. Lalu penerapan di masa mendatang itu adalah pembelajaran dibentuk dan dibebaskan kepada masing-masing guru untuk membuat modul ajar sesuai dengan kebutuhan dan sarana sekolah. Kemudian lebih banyak memberikan umpan balik kepada siswa atau peserta didik sehingga materi ajar dapat diberikan secara lebih mudah dan dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga itu adalah
Pembelajaran informatika tidak harus di dalam lab komputer saja, tetapi juga dapat dilakukan di ruang kelas dan juga dilakukan dengan metode pembelajaran unblocked. Kemudian praktek baik yang sudah dilakukan itu adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, walaupun tidak seutuhnya semua senang, tetapi paling tidak sudah mencoba untuk membuat pembelajaran yang menarik. Kemudian yang ketiga adalah merancang pembuatan video presentasi dengan teknik wawancara di luar sekolah dengan objek tempat atau fasilitas yang dimiliki oleh daerah. Lalu, praktek baik yang dilakukan atau yang akan dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain itu adalah membuat kolaborasi tentang metode yang digunakan, baik itu tentang kita kolaborasi dengan mata pelajaran lain seperti bahasa Indonesia, sejarah atau matematika. Kemudian yang kedua itu adalah meminta umpan balik kepada rekan sejawat atau guru lain untuk mengevaluasi tentang metode pembelajaran yang kita gunakan. Demikian resume modul 4 tentang pedagogi informatika dari saya. Apabila ada salah kata atau ketidaksesuaian dengan modul yang dimaksud dalam modul 4 ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.